Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dorotul Lailia dari kelas Ilmu Politik 2A. Perkenalkan, nama saya Dorotul Lailia, NIM 2006016016014. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan terdiri dari dua kata. Kata pertama sistem yang berarti kesatuan pengaturan, dan kata yang kedua pemerintahan adalah pihak yang berhak memberikan perintah ataupun menentukan kebijakan. Sehingga kata sistem pemerintahan adalah kesatuan pengaturan yang digunakan oleh pihak-pihak yang berhak menentukan kebijakan. Sistem pemerintahan dibagi menjadi 6. 1. Sistem pemerintahan presidensial. 2. Sistem pemerintahan parlementer. 3. Sistem pemerintahan semi-presidensial. 4. Sistem pemerintahan komunis. 5. Sistem pemerintahan demokrasi liberal. Dan yang keenam, sistem pemerintahan liberal. Sistem pemerintahan presidensial. Ciri-ciri dari sistem pemerintahan presidensial yaitu presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dipilih langsung oleh rakyat lewat pemilu, bukan parlemen. Kelebihan dari sistem pemerintahan presidensial: sistem bertanggung jawab kurang begitu jelas, pengawasan rakyat lemah. Kekurangan: badan eksekutif lebih stabil kedudukannya. Pemerintah dapat leluasa karena tidak ada bayang-bayang krisis kabinet. Negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial yaitu negara Amerika Serikat, Filipina, Brazil. Sistem pemerintahan parlementer. Ciri-ciri dari sistem pemerintahan parlementer yaitu pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri dan Presiden atau Raja. Mereka berperan sebagai kepala negara. Lembaga eksekutif bertanggung jawab atas kekuasaan lembaga legislatif. Kelemahan dari sistem pemerintahan parlementer yaitu pelaksanaan, tanggung jawab, dan pembuatan kebijakan jelas. Pengawasan parlemen terhadap kabinet yang kuat, sehingga kabinet menjadi hati-hati dalam menjalankan kabinetnya. Kelemahan dari sistem pemerintahan parlementer yaitu kedudukan badan eksekutif sangat tergantung pada mayoritas dukungan parlementer, sehingga sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen. Masa pemilihan umum dapat berubah-ubah dengan jangka waktu tertentu. Negara yang mengatur sistem pemerintahan parlementer yaitu seperti negara Inggris, Denmark, Swedia, Jepang, dan lain sebagainya. Sistem pemerintahan semi-presidensial. Ciri-cirinya yaitu kekuasaan eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh legislatif. Presiden memiliki hak istimewa untuk mengangkat dan menghentikan menteri yang memimpin departemen. Kelebihannya yaitu pemerintahan berjalan lebih stabil karena pusat kekuasaan tersebut tidak mudah terjadi perubahan secara tiba-tiba. Kekurangannya yaitu suara rakyat terhadap pemegang kekuasaan terpilih kurang berpengaruh, sulit mengetahui penyelewengan kekuasaan yang dilakukan. Sistem pemerintahan komunisme. Berikut adalah ciri-ciri dari sistem pemerintahan komunisme beserta kelebihan dan kelemahannya. Sistem pemerintahan demokrasi liberal. Ciri-cirinya yaitu pemilihan umum yang bebas, adil, dan teratur. Adanya pemisahan kekuasaan, lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada negara. Kelebihannya yaitu adanya kebebasan individu yang tinggi, tingginya pendapatan penduduk, fokus pada rancangan jangka pendek. Kekurangannya individualisme tinggi, kekuasaan dapat dimonopoli, konflik agama, dan suku tinggi. Contoh negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi liberal yaitu Australia, Belgia, Kanada. Sistem pemerintahan liberal. Cirinya yaitu negara menganut asas demokrasi, parlemen memiliki tanggung jawab besar terhadap warga negaranya. Kelebihannya yaitu kebebasan dalam berbagai hal, persamaan hak-hak dalam berpolitik. Kekurangan, sistem liberal sangat menentang keras adanya pembatasan yang dilakukan oleh pemerintahan agama. Sekian dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.